Assalamualaikum. Banten pada tahun 2011, bagi para pengemudi lintas daerah, nama Banten seringkali diucapkan dengan nada segan. Bukan hanya karena medan jalannya yang menantang, tapi juga karena lapisan cerita-cerita yang menyelimuti tanah Jawara itu. Hutan-hutan karet yang gelap, jalanan sepi tanpa penerangan, dan kearifan lokal yang kental dengan nuansa mistis. Namun, bagi Yusuf saat itu, semua itu hanyalah dongeng pengantar tidur. Yusuf adalah pemuda yang logis, berani, dan sayangnya sedikit sompral dan takabur. Sebagai seorang awak truk logistik, ia merasa aspal, jalanan adalah teman mainnya. Ia tidak percaya pada hantu, demit, atau apapun yang tidak bisa dilihat mata telanjang. Ia lebih takut pada begal daripada kuntilanak. Sikap itulah yang membawanya pada satu malam panjang di daerah Saketi. Sebuah malam di mana logika Yusuf dipatahkan, keberaniannya diruntuhkan, dan kesombongannya dibayar tunai dengan sebuah jamuan kopi di atas tanah kuburan. Selasa siang di tahun 2011, matahari sedang bersinar terang ketika Yusuf dan seniornya, sebut saja Bang Yanto, sedang sibuk menaikkan barang-barang pindahan ke atas bak truk. Lemari jati, kasur busa, perabotan dapur, semuanya ditata rapi dan diikat tambang. Awalnya Yusuf tidak tahu tujuan mereka secara spesifik. Seniornya hanya bilang, "Kita mau jalan ke Banten." Baru ketika mereka selesai memuat barang sekitar pukul 3:30 sore, Yusuf mengetahui tujuan sebenarnya. Sang pemilik barang, seorang bapak paruh baya yang tampak sederhana namun serius, menghampiri mereka dan meminta izin untuk ikut menumpang di truk. Yusuf sempat keberatan karena kabin truk pasti akan terasa sempit jika diisi 3 orang. Namun sang bapak bersikeras. Ia beralasan ingin ikut sekalian untuk mengawal perjalanan. Kata ngawal itu membuat Yusuf mengernyitkan dahi. Truk mereka bukan membawa emas batangan atau uang tunai miliaran, hanya lemari dan kasur bekas. Dengan nada santai sambil menyalakan rokok, Yusuf meyakinkan si bapak bahwa truk mereka aman dan masih muda, jadi tidak perlu dikhawatirkan akan mogok. Si bapak menatap Yusuf lekat-lekat lalu menjelaskan dengan suara rendah, "Bukan ngawal mesin mas, tapi ngawal perjalanannya. Kita mau ke Saketi. Jalurnya lumayan nanjak dan daerah sana itu mistis banget mas." Yusuf tertawa kecil, menganggap alasan itu berlebihan. Namun si bapak kembali menegaskan bahwa daerah tersebut banyak demitnya dan suka iseng mengganggu pendatang. Bahkan nanti sesampainya di sana, akan ada saudaranya yang menjemput menggunakan motor untuk mengawal masuk kampung. Yusuf hanya mengangguk sopan, meski dalam hatinya ia mencibir. Bagi Yusuf, ancaman terbesar di jalan raya adalah bajing loncat atau ban pecah, bukan hantu penunggu hutan. "Bapak ini ada-ada aja, tenang pak, aman, nggak perlu dikawal pak," kelakar Yusuf mencoba mencairkan suasana yang mulai terasa kaku. Sekitar pukul 8 malam, mereka tiba di kaki bukit daerah Saketi. Mereka berhenti sejenak di sebuah warung kopi sebelum menanjak masuk ke pedalaman. Saat sedang menyeruput kopi, Yusuf kembali mencoba meyakinkan si bapak agar mereka langsung jalan saja tanpa perlu menunggu kawalan. Si bapak menggeleng tegas, "Tunggu saudara saya mas, jangan gegabah." Yusuf mulai curiga. Bukan curiga mistis, tapi curiga kriminal. Jangan-jangan ini orang mau menjebak mereka di tempat sepi, lalu membegal truk. Diam-diam, Yusuf menyiapkan sebuah kunci roda besi yang berat.
dan menyelipkannya di belakang jok supir, tepat di punggungnya. Ia bertekad akan melawan jika terjadi sesuatu. Tak lama kemudian, 3 motor datang. Masing-masing motor ditumpangi 2 orang yang ternyata adalah saudara-saudara si bapak. Melihat wajah mereka yang ramah, kecurigaan Yusuf sedikit mereda. Meski ia masih merasa pengawalan 3 motor untuk truk pindahan adalah hal yang berlebihan. Konvoi pun dimulai. Truk bergerak pelan menanjak mengikuti 3 motor di depan yang membelah kegelapan malam. Perjalanan masuk ke lokasi bongkar memakan waktu hampir 2 jam. Yusuf mengingat betul jalan yang mereka lalui cukup mulus. Di sebelah kanan jalan, mereka melewati sebuah pasar malam yang ramai, terang benderang dengan lampu warna-warni dan suara musik dangdut. Ada pasar malam di sini. Berarti nggak pelosok-pelosok amat, pikir Yusuf. 2 kilometer dari pasar malam, mereka melewati sebuah simpang 4 besar. Yusuf bertanya arah kepada si bapak, yang kemudian dijawab singkat untuk terus mengikuti motor di depan. Truk terus melaju, semakin dalam, semakin sepi, hingga akhirnya tiba di sebuah rumah besar di ujung jalan. Sesampainya di lokasi, mereka disambut hangat dengan kopi panas dan makanan ringan. Namun, ada satu permintaan tuan rumah yang membuat Yusuf merasa tidak nyaman. Si bapak meminta mereka untuk tidak pulang malam ini dan menginap saja di sana. "Nggak bisa, Pak," tolak Yusuf cepat. "Kita kejar setoran, ini mobil kreditan. Kalau kita pulang sekarang, jam 1 pagi kita sudah sampai Bogor. Besok bisa narik lagi." Si bapak kembali mengingatkan tentang bahaya perjalanan malam di daerah situ karena banyak gangguan makhluk halus. Yusuf mulai kesal. Ia merasa dikekang oleh takhayul, meski seniornya, Bang Yanto, setuju untuk menginap karena perasaannya tidak enak. Yusuf tetap bersikeras untuk pulang lewat jalur anyar yang lebih enak. Dengan berat hati, tuan rumah mengizinkan bongkar muat dilakukan malam itu juga dengan dibantu warga sekitar. Saat sedang sibuk melepas tali terpal di atas bak truk, Yusuf melakukan kesalahan fatalnya. Ia berdiri di atas topi kabin truk, memandang sekeliling kampung yang gelap gulita sambil berkata sembarangan. Si bapak pemilik rumah mengingatkan lagi dari bawah, "Hati-hati ngomongnya, Mas. Di sini penunggunya suka iseng." Yusuf tertawa lantang. Suaranya menggema di keheningan malam. Dengan nada meremehkan, ia berteriak bahwa tidak bakal ada setan. "Kita ini laki-laki, Pak. Kalaupun ada setan," ucap Yusuf sambil menepuk dada dengan sombong. "Kalau setannya cantik, saya cium." Seketika suasana mendadak hening. Angin yang tadinya berhembus pelan tiba-tiba berhenti. Si bapak pemilik rumah menatap Yusuf dengan wajah pucat dan kecewa, lalu memperingatkan bahwa ucapan sembarangan itu pamali dan bisa membuat sesuatu mengikuti mereka. Yusuf hanya menyeringai, turun dari bak truk dan menyelesaikan pekerjaannya. "Aman, Pak, saya cuma bercanda." Pukul 11 malam bongkaran selesai. Truk sudah kosong. Yusuf masuk ke kabin dan memutar kunci kontak. Tapi mesin truk yang tadinya sehat walafiat tiba-tiba mati total. Tidak ada suara dinamo starter sama sekali. Bang Yanto mulai panik dan menyalahkan Yusuf, menyuruh mereka untuk menginap saja. Yusuf masih berusaha tenang dan mengecek kondisi aki, namun semuanya normal. Akhirnya, warga sekitar membantu mendorong truk itu. Baru pada dorongan ketiga, mesin truk menyala dengan suara batuk yang kasar. Si bapak pemilik rumah kembali mendekat ke jendela truk, memohon agar mereka mengurungkan niat pulang karena firasatnya tidak enak. "Terima kasih, Pak, tapi kami pamit pulang," jawab Yusuf tegas.
Truk melaju meninggalkan rumah itu. Yusuf merasa menang karena berhasil menyalakan mesin dan menolak intervensi takhayul. Namun, kemenangan itu semu. Baru 2 kilometer mereka berjalan menjauhi kampung, tepat di sebuah jalanan yang diapit pohon-pohon besar. Seluruh kelistrikan truk mati total. Lampu utama, lampu kabin, hingga panel dashboard mati semua. Truk meluncur dalam kegelapan pekat sebelum akhirnya berhenti di pinggir jalan yang sunyi senyap. Gelap gulita. Hanya ada suara jangkrik dan napas berat Bang Yanto di sebelah Yusuf. Bang Yanto pun menyalahkan Yusuf karena tadi berkata sembarangan. Yusuf menelan ludah. Ia turun memeriksa sekring dan Aki menggunakan senter HP jadul. Semuanya utuh. Secara teknis, truk ini sehat. Di tengah keheningan hutan Saketi itu, Yusuf akhirnya sadar ia harus menurunkan egonya. Ia berdiri di belakang bak truk menghadap ke kegelapan hutan. Dengan suara lirih, Yusuf berucap, "Kalau memang ada yang keganggu sama omongan saya minta maaf. Saya di sini cuma mau cari makan. Niat saya usaha, bukan ganggu. Tolong kasih jalan." Yusuf diam sejenak, menunggu jawaban dari alam. Lalu ia naik kembali ke kabin dan memutar kunci kontak. Lampu menyala terang. Mesin menderu halus dalam sekali starter. Bang Yanto menatap Yusuf dengan wajah tegang. "Sekarang kamu jangan banyak omong lagi." Truk pun kembali melaju membelah hutan Saketi. Mesin menderu normal, lampu menyorot terang. Namun, atmosfer di dalam kabin terasa sangat berat. Yusuf mencoba diam, tidak lagi berani sesumbar. Bang Yanto memegang kemudi dengan tangan yang memutih karena cengkeraman yang terlalu kuat. Matanya liar bergerak ke kanan dan kiri jalan. Yusuf yang duduk di sebelahnya mulai merasakan keanehan. Jalanan yang mereka lalui terasa lebih sempit dari saat mereka berangkat tadi. Tiba-tiba, sebuah fenomena ganjil terjadi di depan mata mereka. Di pinggir jalan yang sunyi, sebuah pohon besar bergoyang hebat. Dahan dan rantingnya bergetar kencang seolah sedang diamuk badai. Padahal, malam itu udara diam, tidak ada angin sedikit pun yang menerpa ilalang di bawahnya. "Kamu lihat itu enggak?" tanya Bang Yanto panik. "Iya bang, saya lihat. Sebaiknya kita jalan terus. Jangan berhenti," jawab Yusuf mencoba tenang, meski bulu kuduknya berdiri. Belum sempat mereka mencerna kejadian itu, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras di bagian belakang truk. Bak truk yang kosong itu bergetar hebat, seolah ada benda berat yang dilemparkan dari atas pohon dan jatuh tepat ke dalam bak besi. "Apa itu? Kalau ranting mah nggak mungkin sekeras itu suaranya," seru Yusuf kaget. Bang Yanto mengerem mendadak. Yusuf dengan sigap turun, membawa senter HP jadulnya, dan memanjat ke bak truk untuk memeriksa. Namun nihil. Bak truk itu kosong melompong. Tidak ada batang pohon, tidak ada batu, tidak ada apa-apa. "Kosong bang, nggak ada apa-apa," teriak Yusuf. Namun di dalam kabin, Bang Yanto terlihat semakin pucat. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia melihat sesuatu yang tidak dilihat Yusuf. Saat suara itu terdengar, mata Bang Yanto sempat melirik spion. Ia melihat sebuah kepala manusia, hanya kepala tanpa badan, dengan wajah hancur, jatuh dari atas pohon dan mendarat di bak truk mereka. Itulah sebabnya Bang Yanto langsung menginjak gas dalam-dalam begitu Yusuf naik kembali ke kabin. Perjalanan pulang ini seharusnya mudah. Yusuf menghafal rutenya. Turun dari bukit, melewati simpang 4, lalu melewati pasar malam yang ramai di sebelah kiri karena arah pulang, baru kemudian keluar ke jalan raya utama. Truk terus melaju. Yusuf menunggu penampakan pasar malam yang penuh lampu warna-warni itu. 1 kilometer
2 kilometer, 5 kilometer, pasar malam itu tidak ada. Gelap gulita, kanan kiri hanya pepohonan rapat. Perasaan saya tadi pasar malam dekat sini, tapi kok enggak sampai-sampai? Tanya Yusuf bingung. Bukan hanya pasar malam, simpang 4 besar yang tadi mereka lewati pun raib. Jalanan itu lurus terus, berkelok tanpa persimpangan. Mereka tersesat, truk itu berputar-putar di jalur yang sama. Keanehan memuncak ketika truk mereka tiba-tiba berhenti di ujung jalan buntu yang berbatasan dengan sawah. Di sana ada sebuah batu besar. "Ini di mana?" gumam Yusuf. Ia pun turun lagi untuk memandu truk memutar balik karena jalan sangat sempit. Saat Yusuf berdiri di belakang truk memberi aba-aba, telinganya menangkap suara dari kegelapan hutan di belakangnya. Suara auman macan. Suaranya berat, rendah, dan menggetarkan dada. Yusuf celingukan. Apa sih sini masih ada macan? Namun Bang Yanto di kursi supir justru berteriak histeris, "Cepat kamu naik!" Yusuf buru-buru melompat masuk. Bang Yanto langsung tancap gas, memutar truk dengan kasar, membuat ban belakang selip di tanah basah. "Kamu kenapa, Bang? Apa tadi lihat macan?" tanya Yusuf. "Bukan macan, itu di belakangmu tadi ada yang berdiri, tinggi, hitam, dan besar banget. Dia mau nangkap kamu," teriak Bang Yanto dengan napas memburu. Ternyata makhluk hitam besar yang dilihat Bang Yanto adalah sosok yang sama dengan yang menggoyangkan pohon tadi. Genderuwo penghuni hutan itu sedang marah, mengejar mereka karena ucapan sompral Yusuf. Singkat cerita, 3 kali mereka berputar-putar di tempat yang sama. Sawah batu besar hutan, sawah batu besar hutan. Mereka terjebak dalam putaran waktu yang membingungkan. Hingga akhirnya sekitar pukul 2:30 pagi, mereka melihat sebuah jalan aspal kecil yang bercabang. Di ujung jalan itu terlihat sebuah rumah panggung sederhana. Dindingnya terbuat dari bilik bambu, diterangi lampu bohlam kuning yang remang-remang. "Itu di sana ada rumah Bang. Coba kita tanya aja," usul Yusuf yang sudah kelelahan. Truk diarahkan masuk ke halaman rumah itu. Anehnya, ban truk terasa melaju mulus di atas jalanan yang sepertinya beraspal rapi. Lalu seorang bapak tua kurus mengenakan baju batik lusuh keluar dari rumah panggung itu. Ia menyapa ramah, menanyakan tujuan mereka yang tampak kebingungan di tengah malam buta. Yusuf pun menjelaskan bahwa mereka sudah berputar-putar tanpa henti dan tidak menemukan jalan keluar. Mendengar itu, si bapak tua menyarankan dengan nada mendesak agar mereka tidak memaksakan diri melanjutkan perjalanan malam ini. "Di sini bahaya, sebaiknya kalian nginap saja dulu," tawar bapak itu datar. Kali ini Yusuf dan Bang Yanto tidak menolak. Tenaga mereka sudah habis dan logika mereka sudah tumpul. Mereka berdua naik ke rumah panggung itu. Lantainya terbuat dari bilik bambu yang berbunyi saat diinjak. Di dalam rumah yang temaram, Yusuf melihat ada 3 kamar yang berjajar. Pintu-pintu kamar itu hanya ditutupi tirai kusam yang tidak bergerak sedikit pun. Mereka duduk di ruang tamu. Si bapak tua menyuguhkan 2 gelas kopi hitam panas dan mempersilakan mereka minum untuk menghangatkan badan. Saat Yusuf mendekatkan gelas kopi itu ke bibirnya, hidungnya menangkap aroma yang sangat kuat. Bukan aroma biji kopi yang sangit, melainkan aroma kemenyan yang menyengat. Anehnya, aroma itu sepertinya bukan berasal dari kopi, melainkan menguar dari tubuh si bapak tua itu sendiri. Mereka mengobrol cukup lama untuk membunuh waktu. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu Yusuf. Sejak mereka datang,
Suara anjing menggonggong di luar rumah tidak berhenti-berhenti. Gonggongannya panjang dan melolong, seperti anjing yang sedang melihat hantu. Yusuf sempat menanyakan hal itu karena merasa risih. Namun si bapak menanggapinya dengan santai, menyebutkan bahwa suara gaduh hewan malam adalah hal yang lumrah di kampung tersebut. Yusuf yang masih penasaran kemudian bertanya apakah bapak itu tinggal sendirian. Si bapak menggeleng pelan. Ia menjelaskan bahwa ada penghuni lain di rumah itu, namun mereka sudah tidur. Tangannya yang kurus menunjuk lurus ke arah 3 kamar yang tertutup tirai itu. "Mereka ada di kamar," ucapnya singkat. Karena sudah sangat mengantuk dan merasa tidak enak hati, Bang Yanto pamit untuk tidur di truk sekalian menjaga muatan. Sementara Yusuf yang merasa aman-aman saja di dalam rumah, memilih untuk tidur di ruang tamu. Si bapak kemudian masuk ke dalam dan kembali membawakan bantal serta guling yang terlihat lusuh. "Ini pakai bantalnya," ujarnya sambil menyerahkan alas tidur itu. Yusuf pun merebahkan diri di atas lantai bambu, ditemani aroma kemenyan yang pekat dan suara gonggongan anjing yang tak kunjung reda, hingga akhirnya ia terlelap dalam kelelahan yang amat sangat. Cahaya matahari pagi yang terik menembus kelopak mata Yusuf. Silau, panas. Samar-samar ia mendengar suara Bang Yanto memanggil-manggilnya dengan nada panik dan histeris. "Astagfirullah, bangun Suf!" Yusuf membuka mata, menggeliat bangun dengan rasa pegal di sekujur tubuh. Awalnya, ia mengira seniornya itu hanya berlebihan. Namun, saat kesadarannya pulih sepenuhnya, Yusuf terbelalak. Pemandangan di depannya berubah total. Atap rumbia rumah panggung itu hilang. Dinding bilik bambu itu lenyap. Lantai bambu tempat ia tidur pun tidak ada. Yusuf mendapati dirinya sedang tidur terlentang di tempat terbuka, beralaskan tanah dan rumput liar. Dan yang paling mengerikan, ia tidak tidur di tanah biasa. Ia sedang tidur di atas sebuah kuburan tua. Ada 3 gundukan makam tua di sekelilingnya. Makam yang hanya diplester semen kasar dan sudah berlumut 3 makam. Jumlah yang sama persis dengan 3 kamar yang ditunjuk si bapak semalam. Allahu Akbar. Yusuf melompat berdiri, membersihkan badannya dengan panik sambil mundur teratur. Ia melihat sekeliling dengan napas memburu. Gubuk tempat mereka bertamu semalam hanyalah ilusi. Tempat itu sejatinya adalah area pemakaman tua di tengah kebun kosong. Namun, ada satu benda yang tertinggal nyata. Gelas kopi yang semalam ia minum tergeletak manis di samping nisan, lengkap dengan ampas kopinya yang mengering. Yusuf lari tunggang langgang menuju truk yang terparkir tak jauh dari situ. Bang Yanto sudah duduk pucat pasi di dalam kabin dengan mata melotot. Yusuf langsung mencecar seniornya dengan pertanyaan kenapa ia bisa berakhir tidur di atas kuburan. Bang Yanto menggeleng lemas, suaranya bergetar hebat. "Aku juga nggak tahu. Waktu aku bangun, aku lihat kamu tidur di atas kuburan." Mereka berdua terdiam, menyadari bahwa tuan rumah yang menjamu mereka semalam adalah penghuni nisan-nisan tua itu. Matahari semakin tinggi, namun hawa dingin di tengkuk Yusuf belum juga hilang. Ia dan Bang Yanto berusaha segera meninggalkan area pemakaman itu. Bang Yanto menyalakan mesin truk, memasukkan gigi 1, dan menginjak gas dalam-dalam. Truk itu meraung, tapi tidak bergerak 1 inci pun. Roda belakang hanya berputar di tempat, mencipratkan lumpur basah ke segala arah. Ban truk itu slip parah, amblas ke dalam tanah merah yang lunak. Yusuf turun untuk mengecek. Ia tertegun.
Semalam ia yakin betul merasakan ben truk melaju di atas jalan aspal yang mulus saat masuk ke halaman rumah si bapak tua. Namun kenyataannya, jalur yang mereka lalui hanyalah jalan setapak tanah liat di tengah ladang. Secara logika, truk bermuatan berat tidak mungkin bisa lewat sini tanpa terguling, apalagi sampai parkir rapi di samping Nissan. Di tengah kepanikan itu, seorang warga lokal, bapak-bapak yang hendak pergi ke ladang, muncul dari balik semak-semak. Wajahnya tampak heran melihat ada truk logistik nyasar sampai ke tengah kuburan keramat desa. Bapak itu menegur mereka, bertanya bagaimana bisa truk sebesar ini masuk ke area makam yang jalanannya sempit. Yusuf pun menceritakan kronologinya dengan jujur tentang mereka yang tersesat, bertemu rumah panggung, dan disuruh menginap oleh tuan rumah. Mendengar cerita itu, si warga lokal mengangguk prihatin. Ia kemudian mengungkapkan sebuah fakta yang membuat Yusuf merinding. "Semalam saya lihat truk emas muter-muter 3 kali di jalan sana," ujar warga itu sambil menunjuk ke arah jalan raya yang ternyata berjarak 500 meter dari situ. "Saya teriak, saya panggil-panggil, tapi kalian nggak ada yang nengok. Truknya maju terus masuk ke arah makam ini." Dengan bantuan warga sekampung yang berdatangan, truk itu akhirnya berhasil didorong keluar dari jebakan lumpur kuburan. Yusuf dan Bang Yanto langsung tancap gas pulang ke Bogor tanpa menoleh lagi. Sepanjang perjalanan pulang, mereka membisu. Bang Yanto terlihat masih trauma, bicaranya ketus dan marah-marah tak jelas untuk menutupi rasa takutnya. Sesampainya di rumah, teror fisik memang berhenti, tapi dampaknya baru terasa. Yusuf jatuh sakit selama 3 hari berturut-turut, badannya demam tinggi, menggigil dan meracau. Bayangan tidur di atas nisan terus menghantuinya. Untuk mencari kesembuhan, Yusuf pergi berobat ke seorang ustadz kenalannya yang kebetulan berasal dari Banten juga. Sesampainya di sana, belum sempat Yusuf bercerita panjang lebar, sang ustadz sudah tersenyum tipis penuh arti. Beliau seolah sudah tahu apa yang terjadi. "Makanya," ucap Pak Ustadz dengan nada tegas namun tenang, "kalau kemana-mana itu jangan takabur." Yusuf kaget, bagaimana Ustadz bisa tahu? Sang Ustadz menjelaskan bahwa ucapan Yusuf di atas bak truk malam itu tentang menantang setan dan ingin mencium hantu cantik adalah pemicu utamanya. Ucapan itu didengar oleh penunggu di sana. Mereka merasa tertantang dan akhirnya memberi pelajaran dengan menjamu Yusuf tidur di atas rumah mereka. Anggap saja ini pembelajaran, nasihat Pak Ustadz. Untung cuma dikasih tidur di kuburan, gak dibawa masuk selamanya. Setelah dibersihkan dan didoakan oleh Pak Ustadz, kondisi Yusuf berangsur pulih. Demamnya turun dan ia bisa beraktivitas kembali. Beberapa hari kemudian setelah kondisi Yusuf pulih, Bang Yanto datang menjenguk. Di momen itulah kepingan puzzle terakhir terungkap. Bang Yanto akhirnya memberanikan diri menceritakan hal-hal mengerikan yang ia sembunyikan malam itu. Fakta yang ia pendam karena takut Yusuf akan panik dan kehilangan kendali di jalan. Dengan wajah serius, Bang Yanto mengaku bahwa saat truk mereka mogok pertama kali di hutan, Yusuf tidak sendirian di luar sana. Saat Yusuf sedang sibuk membetulkan kabel di belakang truk, berdiri sesosok makhluk hitam, tinggi dan besar tepat di belakang punggungnya. "Itu genderuwo," bisik Bang Yanto dengan suara tertahan. "Dia berdiri persis di belakang punggungmu, memperhatikan kamu benerin mesin. Makanya aku teriak-teriak nyuruh kamu cepet masuk mobil." Yusuf terdiam, darahnya berdesir hebat. Pantas saja waktu itu ia mendengar suara auman macan yang berat dan menggetarkan dada. Ternyata itu bukan macan,
melainkan suara napas makhluk besar itu tepat di tengkuknya. Bang Yanto kemudian mengungkit kejadian suara dentuman keras di bak truk. Ia menyangkal kesimpulan Yusuf yang mengira itu hanyalah batang pohon tumbang. Bang Yanto bersumpah melihat pantulan di kaca spion yang jauh lebih mengerikan. Benda yang jatuh menghantam bak truk itu bukanlah kayu. "Itu kepala," ucap Bang Yanto singkat dengan tatapan kosong. "Kepala manusia buntung, mukanya hancur, jatuh dari atas pohon ke dalam bak truk kita." Bang Yanto menjelaskan, itulah alasannya ia langsung memacu truk seperti orang gila. Ia ketakutan setengah mati membayangkan jika ia memelankan laju mobil, kepala itu akan merambat ke kaca depan. Yusuf hanya bisa ternganga mendengar pengakuan itu. Ternyata malam itu ia benar-benar dikepung dari segala penjuru. Di belakang ada genderuwo, di atas ada hantu kepala buntung, dan di depan ada jebakan kuburan. Semua karena satu kalimat sombong yang ia ucapkan. Sejak kejadian itu, Yusuf berubah total. Ia masih menjadi supir logistik yang tangguh, tapi mulutnya kini terkunci rapat dari kata-kata takabur. Ia belajar pelajaran berharga, bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kejadian di Saketi menjadi pengingat abadi baginya, bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk lain yang tak kasat mata. Mereka tidak selalu mengganggu, kecuali jika kita yang memulainya lebih dulu dengan sikap tidak sopan. Bagi Yusuf, gelas kopi yang tertinggal di samping nisan tua itu adalah bukti nyata bahwa batas antara dunia nyata dan dunia gaib setipis kabut di malam hari. Dan terkadang, tamu yang tidak tahu adat akan dijamu di tempat yang paling tidak mereka inginkan. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.